Wakil Dekan Liu, selanjutnya aku akan melakukan petapaan tertutup dalam beberapa hari. Jika tidak ada urusan penting, jangan ganggu aku. Ucap Yun Qingyan. Liu Han terkejut. Hah? Kamu ingin melakukan apa? Dan juga, bantu aku sembuhkan Su Tutu, dan lindungilah dia juga, Su Ye. Ucap Yun Qingyan, meninggalkan Liu Han. Liu Han emosi dan berkata, tunggu. Jangan pergi begitu saja. Apa kamu benar-benar menggunakanku sebagai alatmu? Liu Han terpaksa menuruti permintaan Yun Qingyan dengan perasaan marah. Su Tutu senang ditolong Liu Han, sedangkan Su Ye terlihat cemburu. Baiklah, aku hanyalah orang yang dimanfaatkan, ucap Liu Han. Yun Qingyan duduk bersila dengan di sebelahnya ada api suci dan sarung pedang yang mengeluarkan api. Yun Qingyan berkata, kamulah yang mengatakan sebelumnya, cukup menelan benda pusaka saja, bisa merasakan keberadaan pedang membelah langit dewa. Sekarang, bisakah kamu memberitahuku di mana pedang itu? Apa? Meskipun telah membuat koneksi dengan pedang membelah langit dewa, tetapi belum tentu dapat merasakan posisi detailnya, tanya Yun Qingyan terkejut. Apa karena benda pusaka yang diserap masih kurang, lanjutnya. Api suci menjawab. Tuan, karena pedang dewa belum ada, lebih baik untuk terus mencari tubuhku. Sejak kamu memasuki perguruan tinggi Singkong, aku terus memperhatikan sekitar, dan sudah mengunci posisi keberadaan tubuhku. Oh, apakah kamu sudah menemukan jasadmu? Tanya Yun Qingyan. Iya. Ada yang salah dengan formasi yang menyegel tubuhku sekarang, itu tepat untuk kita mencarinya saat ini. Aku luar biasa, kan? Jawab api suci. Bagus juga. Pedang membelah langit dewa sudah ada padaku dan sudah ditandai, bahkan kaisar dewa lainnya akan membutuhkan setidaknya 3 tahun untuk menghapus tanda itu. Adapun yang di bawah tingkat kaisar dewa, walaupun melalui ribuan tahun lamanya, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bisa memurnikannya. Ayo, kita pergi mengambil api langit yang sudah sempurna. Ketika saatnya tiba, kekuatannya akan meningkat, itu akan sangat berguna untuk membalaskan dendam pada 3 murid suci, ucap Yun Qingyan, meninggalkan tempatnya. Pada saat yang sama, pemandangan beralih ke kerajaan. Terlihat tangan seseorang memukul papan permainan dengan ekspresi marah. Sialan! Yun Qingyan membunuh orang-orangku dan menghancurkan pedangku. Lingkungan perguruan tinggi masih sangat melindunginya, dan memberikan dia guru dalam yang cukup berprestasi. Bukankah Chen Meier sudah mati? Tanya Shangguan, sedang minum dengan santai. Orang yang marah tersebut menjawab dengan ekspresi marah. Hah? Yang membuatku tertekan adalah pedang emas perak ganda. Itu adalah senjata pusaka tingkat bumi. Sialan Yun Qingyan, dan Su Tutu itu, aku dan kalian berdua tidak akan berdamai, lanjutnya. Yun Qingyan memiliki kekuatan seperti itu, bahkan Yun Hai pun kalah, gumam seorang gadis di sana terkejut. Laki yang bersama gadis itu berkata, heh, sudah kubilang kekuatan Yun Qingyan tidak boleh diremehkan, tapi kamu malah mengirim orang-orang yang tidak berguna. Kali ini sudahlah, ingin mengambil keuntungan malah mendapat kerugian, siapa yang harus disalahkan? Laki-laki yang marah itu semakin marah dan berkata, sialan, Ye Tian, apa maksudmu? Yun Qingyan akan menghabisiku, dan kamu masih berbicara sok keren di sini. Laki-laki berpakaian hijau itu bernama Ye Tian. Ye Tian berkata, saudara Yun Hai, sudah terlambat. Aku sudah menyusun rencana besar untuk Yun Qingyan. Yun Hai terkejut. Rencana besar? Apa rencanamu, saudara Ye? Tanya Shangguan. Ye Tian menjawab, menurut pendapatku, Yun Qingyan sangat menyayangi keluarganya. Batas waktu untuk perintah pengampunan asosiasi ramuan semakin dekat, kita mungkin juga akan memanggil pasukan kita sendiri untuk berkumpul di kota Tianyu. Dan langsung menyerang keluarga Yun Qingyan. Bahkan jika saat itu perguruan tinggi menghargai keahliannya, dan sengaja mendukung Yun Qingyan. Ketika mereka sampai di rumah keluarga Yun di kota Tianyu, mereka hanya akan melihat genangan darah. Bagaimanapun, kecepatan Yun Qingyan tidak akan bisa lebih cepat dari kita, lanjut Ye Tian dengan ekspresi kejam. Pemandangan beralih ke perguruan tinggi Singkong, terlihat Yun Qingyan sedang melompat dari dahan ke dahan. Tiba-tiba Yun Qingyan mendengar lewat transmisi suara dan berkata, temanku. Qingyan, tunggu sebentar. Jiwa ular es, ucap Yun Qingyan. Yun Qingyan mendarat tepat di depan ular jiwa es.
Yun Qingyan menatap ular jiwa es dengan tatapan tajam dan mengeluarkan auranya. Aku memiliki tugas penting, ada apa kamu memanggilku? Tanyanya. Ular jiwa es memberikan Yun Qingyan sesuatu dari mulutnya. Hah? Ini, tanya Yun Qingyan. Ular jiwa es menjawab. Ini adalah esensi darah kami. Jika kamu dalam kesulitan, aktifkan saja dengan hawa kekuatan, kami akan datang untuk membantumu, tidak peduli ke tempat berbahaya manapun kamu pergi. Yun Qingyan tersenyum. Oh, apakah kamu ingin menjalin hubungan yang baik denganku? Yun Qingyan berterima kasih kepada ular jiwa es. Jika saat itu benar-benar tiba, aku tidak akan sungkan lagi. Dengan cara yang sama, jika kamu dalam kesulitan, aku, Yun Qingyan, akan melakukan yang terbaik untuk membantumu dan tidak akan pernah mengingkari janjiku. Yun Qingyan dan ular jiwa es meninggalkan tempat itu. Waktunya semakin dekat, aku selangkah lebih maju, ucap Yun Qingyan. Yun Qingyan mendaratkan kakinya ke tanah dan berkata, apakah di sini? Api suci menjawab, ya. Tuan coba lihatlah. Di depan mereka ada gua api lotus, dengan tampilan sebuah menara yang mengeluarkan aura api. Gua api lotus, tepat di bawah pagoda ini. Di puncak pagoda ini, sisa hawa setengah langkah dari kehidupan bawaan masih ada, seharusnya dekan perguruan tinggi Singkong yang meninggalkan itu, kan? Sayang sekali meski hawanya kejam, tapi ada sedikit gangguan, seharusnya ini adalah pelatihan Tao yang sesat, ucap Yun Qingyan. Dekan juga membantuku menyelesaikan banyak masalah akhir-akhir ini. Setelah mendapatkan hati api Qingyan, ayo kita berunding dengannya. Yun Qingyan memasukkan tangannya dan menembus formasi api Goa Lotus tersebut. Tangannya merasakan serangan pembekuan karena formasi. Oh, aura di sekitar Goa Api Lotus ini sama persis dengan hutan berkabut. Ini pasti juga merupakan buatan angin tanpa aurora. Bahkan ksatria yang jing, alam matahari, pun tidak bisa menghancurkan formasi ini dengan kekerasan, tapi bagiku yang memiliki pengetahuan dewa, ini. Yun Qingyan berhasil masuk dan melewati formasi itu dengan mudah. Tidak ada bedanya dengan udara kosong. Yun Qingyan berlari di dalam pagoda api Goa Lotus tersebut. Tuan, di bawah ini adalah tubuhku, ucap api suci. Meskipun ukurannya tidak sebaik momen puncakku, tetapi kualitasnya berkali-kali lipat lebih kuat. Aku khawatir telah terjadi perubahan kualitas padanya, lanjutnya. Yun Qingyan tersenyum. Oh, perubahan kualitas? Tidak heran auranya kuat sekali sehingga membuat kesadaran Kaisar Doaku merasakan sakit yang luar biasa. Yun Qingyan melesat ke bawah. Itu. Kemudian menapakkan kakinya ke tanah. Sekarang saat yang tepat untuk menundukinya. Di depan mereka terdapat kobaran api biru yang menjalar kemana-mana. Benar. Tuan cepatlah ambil tubuhku, dan biarkan aku menyatu dalam tubuhmu. Mungkin aku akan menjadi eksistensi pertama di dunia yang menembus batas api langit, hahaha, ucap api suci tersebut. Kemudian Yun Qingyan duduk bersila dan memfokuskan dirinya untuk menyerap api langit tersebut. Baiklah, aku akan gunakan kecepatan tercepatku untuk menyerap tubuhmu. Yun Qingyan menggerakkan tangannya untuk mengeluarkan jurusnya. Menembus masuk. Aura di sekitar Yun Qingyan meledak-ledak. Menerima. Menembus alam Yue Jing tingkat 3. Terlihat Yun Qingyan yang kelelahan karena menyerap api langit, sedangkan api langit senang karena sudah memiliki tubuhnya. Wow, aku punya tubuh. Aku memiliki tubuh. Api langit berkata. Namun, Tuan, akan memakan waktu yang lama bagiku untuk bergabung dengan tubuh ini. Mohon Tuan tunggu sebentar. Setelah penyatuan selesai, baik kekuatanku maupun kekuatan Tuan bisa semakin ditingkatkan lagi. Yun Qingyan menjawab. Ya, layak menjadi tubuh perubahan api langit. Setelah diserap ke dalam tubuh, itu akan meningkatkan pelatihanku, kesadaran Dewa Kaisar juga akan segera pulih. Selama kamu menggabungkan tubuhmu, aku akan menggunakan kesadaran Dewa Kaisar untuk menyelidiki tindakan terbaru perguruan tinggi Singkong, lanjutnya. Buka mata. Yun Qingyan mengeluarkan jurus kesadaran doanya.